Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada sore hari ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari kitab Al-Qawaidul Muthla yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Masih berkaitan dengan masalah contoh yang kelima dan juga keenam tentang masalah ma'iyatullah, dan insyaallah kita akan membahas satu di antara tiga peringatan yang disebutkan oleh Syekh di dalam masalah sifat ma'iyah yang ada pada contoh yang kelima dan keenam ini. Nah, tafadhal, siapa yang baca? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullah wa ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa limashaykhihi wa lana jami'an. Tanbihun thalith: i'lam ayyuhal qari' al-karim annahu sadara minni kitabatan li ba'd at-talabati تتضمن ما قلته في بعض المجالس في معية الله تعالى لخلقه. ذكرت فيها أن عقيدتنا أن لله تعالى معية حقيقية ذاتية تليق به وتقتضي إحاطته بكل شيء علما وقدرة وسمعا وبصرا وسلطانا وتدبيرا، وأنه سبحانه منزه أن يكون مختلطا بالخلق أو حالا في أمكنتهم، بل هو العلي بذاته وصفاته وعلوه من صفاته الذاتية التي لا ينفك عنها، وأنه مستو على عرشه كما يليق بجلاله، وأن ذلك لا ينافي معيته، لأنه تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طيب. وأردت بقول ذاتية. طيب. Beliau mengatakan rahimahullah, tambihun thalith, peringatan yang ketiga. Peringatan yang ketiga yang berkaitan dengan masalah ma'iyatullah ini. I'lam ayyuhal qari'ul karimu, ketahuilah wahai pembaca yang budiman, annahu sadara minni kitabatun li ba'di talabah tatadammanu ma qultuhu fi ba'dil majalisi fi ma'iyatillahi li khalqihi. Telah keluar dariku sebuah tulisan dari sebagian murid. Maksudnya adalah mereka menulis apa yang diucapkan oleh Syekh, yang berisi tentang apa yang saya ucapkan di dalam sebagian majelis. Di dalam sebagian majelis ada sebagian murid beliau yang menulis apa yang diucapkan oleh beliau dalam sebagian majelis. Fi ma'iyatillahi li khalqihi, fi ma'iyatillahi ta'ala li khalqihi, di dalam masalah kebersamaan Allah dengan makhluknya. Dzakartu fiha,
aku menyebutkan di dalamnya anna aqidatana, bahwasanya akidah kita, keyakinan kita adalah anna lillahi ta'ala ma'iyatan haqiqiyatan dzatiyatan taliqu bihi, bahwasanya Allah SWT memiliki sifat ma'iyah yang haqiqiyah dzatiyah taliqu bihi. Ya, dan sifat ma'iyah ini adalah sifat dzatiyah bagi Allah yang senantiasa Allah SWT memiliki sifat tersebut. Taliqu bihi, maksudnya di sini adalah dzatiyah yang ma'iyah yang mana? Ma'iyah yang ammah ya. Kalau ma'iyah yang khassah maka ini bisa dikatakan termasuk yang fi'liyah, yang berkaitan dengan masyiatullah. Taliqu bihi, yang sesuai dengan keagungan Allah. Wa taqtadi ihatatahu bikulli syai'in ilman wa qudratan wa sam'an wa basaran wa sultanan wa tadbiran. Dan ma'iyah tersebut, yaitu ma'iyah yang ammah, yang umum, itu konsekuensinya adalah Allah SWT meliputi segala sesuatu, ilmunya, kudrahnya, pendengarannya, penglihatannya, kekuasaannya, pengaturannya. Wa annahu subhanahu munazzahun ayyakuna mukhtalitan bil khalqi, dan bahwasanya Allah SWT tersucikan atau disucikan dari bercampur dengan makhluknya. Aw halan fi amkinatihim, atau Allah SWT menempati tempat-tempat mereka. Bal huwal aliyyu bidzatihi wa sifatihi, bahkan Allah SWT dialah yang maha tinggi dengan zatnya dan juga sifatnya. Zat Allah adalah maha tinggi dan sifat Allah juga demikian. Wa uluhu min sifatihi dzatiyah, dan ketinggian Allah adalah termasuk sifat Allah yang dzatiyah, allati la yanfakku anha, yang tidak mungkin terlepas dari diri Allah. Dan maksudnya Allah senantiasa memiliki sifat ulu tersebut. Wa annahu mustawin ala arsyihi kama yaliku bijalalihi, dan bahwasanya Allah SWT beristiwa di atas arsy sesuai dengan keagungannya. Wa anna dzalika la yunafi ma'iyatahu, dan sesungguhnya yang demikian adalah tidak bertentangan dengan sifat ma'iyah Allah. Li'annahu ta'ala, karena Allah SWT laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir, tidak ada yang serupa dengan Allah dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Tapi di sini beliau mengatakan bidzatihi, ya, bidzatihi atau dzatiyah. Nah, setelahnya wa aradtu biqauli al-muallif rahimahullah, wa aradtu biqauli dzatiyah tawqidu haqiqati ma'iyyatihi tabaraka wa ta'ala, wa ma aradtu annahu ma'a khalqihi subhanahu fil ardi kaifa wa qad qultu fi nafsi hadhihi al-kitabatu kama tara innahu subhanahu munazzahun an yakuna mukhtalitan bil khalqi aw halan fi amkinatihim, wa annahu al-aliyyu bi dhatihi wa sifatihi wa anna 'uluwahu min sifat, wa qultu fiha aidan ma nassuhu bil harfi al-wahid. Aywa. Wa nara, Tafadhal. wa nara anna man za'ama anna Allah nara anna man za'ama anna Allah bi dhatihi fi kulli makanin fahuwa kafirun aw dhalun in i'taqadahu, wa kadhibun in nasabahu ila ghairihi min salafil ummati aw a'immatiha. Baik.
beliau di sini menjelaskan, jadi beliau pernah mengucapkan di dalam sebuah majelis beliau bahwasanya Allah SWT dialah yang memiliki sifat ma'iyah haqiqiyah dzatiyah. Ya. Sifat haqiqiyah dzatiyah. Ada sebagian orang yang memahami bahwasanya Syekh Utsaimin rahimahullah, ya, beliau meyakini bahwasanya Allah SWT bersama makhluknya dengan zatnya. Karena di situ disebutkan ma'iyatan haqiqiyatan dzatiyatan. Ada sebagian orang yang memahami bahwasanya Syekh berkeyakinan atau menjelaskan bahwa Allah SWT bersama makhluknya dengan zatnya. Maka beliau ingin menjelaskan di sini apa maksud dari dzatiyah yang beliau maksud. Iya. Beliau mengatakan wa aradtu biqauli dzatiyah tawkidun atau tawkida haqiqati ma'iyatihi tabaraka wa ta'ala. Aku maksudkan dengan ucapanku dzatiyah. Kenapa beliau mengatakan ma'iyatan haqiqiyatan dzatiyah? Apa yang beliau maksud, dan beliau lebih tahu tentang maksud beliau daripada yang lain. Maksud beliau adalah ingin menguatkan hakikat dari sifat ma'iyatullah. Ya, dengan ucapan dzatiyah di sini beliau maksudnya adalah ingin menguatkan hakikat dari sifat kebersamaan Allah. Ya, ini penjelasan dari beliau sendiri ya. Tadi kita katakan bahwasanya bisa juga kalau misalnya kita belum baca ucapan Syekh di sini. Ma'iyatan haqiqiyatan dzatiyah maksudnya adalah sifat dzatiyah. Yang artinya adalah sifat yang senantiasa ada pada diri Allah Azza wa Jalla, dan yang dimaksud dengan ma'iyah di sini kalau itu adalah sifat yang dzatiyah maka ma'iyah yang ammah. Tapi di sini Syekh menjelaskan dan beliau lebih tahu tentang ucapan beliau sendiri. Ketika beliau mengatakan dzatiyah, maksudnya adalah menguatkan tentang hakikat dari kebersamaan Allah. Ya, ini seperti yang diucapkan oleh orang Arab misalnya sekarang ya. Itu ketika dia ingin menguatkan, ya dia menggunakan kalimat dzat. Misalnya Zaidun ja'a, dia yang menguatkan Zaidun dzatuhu ja'a. Zaidun dzatuhu ja'a. Maksudnya di sini ingin menguatkan bahwasanya si Zaid ini benar-benar datang gitu. Ya. Ini beliau memaksudkan dengan ucapan beliau dzatiyah ingin menguatkan hakikat dari sifat kebersamaan bagi Allah. Wa ma aradtu annahu ma'a khalqihi subhanahu fil ardh. Dan tidaklah aku bermaksud dengan ucapanku tadi bahwa Allah SWT bersama makhluknya di bumi. Iya. Beliau tidak bermaksud demikian. Kemudian beliau kembali menjelaskan kaifa wa qad qultu fi nafsi hadhil kitabah kama tara innahu subhanahu munazzahun ay yakuna mukhtalitan bil khalq. Ya, kaif, bagaimana saya menginginkan demikian, sedangkan saya telah mengatakan di dalam tulisan itu juga sebagaimana yang antum lihat bahwasanya Allah SWT disucikan dari bercampur dengan makhluknya. Au halan fi amkinatihim. Dan Allah SWT disucikan dari bertempat di tempat-tempat mereka. Wa annahu al-aliyyu bidzatihi wa sifatihi. Dan bahwasanya Allah SWT dialah yang maha tinggi dengan zatnya dan juga dengan sifatnya. Zat Allah SWT adalah maha tinggi. Sifat Allah adalah maha tinggi. Wa anna 'uluwahu min sifatihi dzatiyah, dan bahwasanya ketinggian Allah
Ini adalah termasuk sifat Allah yang dzatiyah allati la yanfakku anha, yang tidak mungkin terlepas dari diri Allah. Wa qad qultu fiha aidan ma nasuhu bil harfil wahid, dan aku telah mengucapkan juga di dalam tulisan tadi apa yang nasnya dengan satu huruf. Maksudnya adalah sama persis dengan yang saya nukil di sini. Ya, sesuai dengan nasnya. Dalam tulisan tadi itulah yang saya nukil di sini. Beliau mengatakan dalam tulisan tadi, wa nara anna man za'ama anna Allah bidzatihi fi kulli makan fa huwa kafirun aw dhallun in i'taqadahu. Dan kami berpendapat bahwasanya orang yang menyangka, orang yang meyakini bahwasanya Allah SWT dengan zatnya di setiap tempat, orang yang meyakini bahwasanya Allah dengan zatnya di setiap tempat, di mana-mana, maka dia adalah orang yang kafir. Ya, maka dia adalah orang yang kafir. Atau dhallun in i'taqadahu, atau dia orang yang sesat. Ada dua kemungkinan. Ada kemungkinan dia kafir, atau ada kemungkinan dia adalah orang yang sesat. Ini i'taqadahu, kalau dia meyakini yang demikian. Ya, karena ada sebagian orang yang mengatakan Allah di mana-mana dan dia mentakwil. Dia salah dalam mengartikan firman Allah, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Dan ini banyak di sekitar kita. Maka tentunya orang yang mentakwil demikian tidak sampai kepada kekafiran. Tapi ada di antara manusia yang mereka bukan lagi mentakwil seperti golongan yang pertama. Sana ada akidah-akidah yang lain. Ya, seperti wahdatul wujud dan seterusnya. Iya. Akhirnya dia meyakini bahwasanya Allah di mana-mana. Wa kadzibun in nasabahu ila ghairihi min salafil ummah aw a'immatiha. Dan dia adalah dusta, bohong, kalau sampai dia menisbahkan, menyandarkan keyakinan ini kepada selain dia dari kalangan para salaf umat ini dan juga para imam umat ini. Apa yang bisa kita ambil dari ucapan beliau di sini? Bahwasanya beliau tidak meyakini bahwasanya Allah berada di mana-mana. Bagaimana beliau meyakini demikian? Sedangkan beliau di sini jelas mengatakan orang yang menyangka bahwasanya Allah dengan zatnya di setiap tempat atau di mana-mana, dia telah kafir, kemungkinan yang pertama, atau dia adalah orang yang sesat. Ya, kalau sampai dia meyakini yang demikian. Dan dia adalah dusta kalau dia menisbahkan ini kepada selainnya dari kalangan para salaf dan juga para imam. Nah, jadi jelas di sini bahwasanya ucapan beliau dzatiyah, dan beliau lebih tahu tentang ucapannya daripada yang lain, itu adalah ingin taukid. Beliau ingin meyakinkan tentang hakikat dari makna ma'iyatullah. Nah, ada yang mungkin? ولا يمكن لعاقل عرف الله وقدره حق قدره أن يقول إن الله مع خلقه في الأرض وما زلت ولا أزال أنكر هذا القول في كل مجلس من مجالس جرى فيه ذكره وأسأل الله تعالى أن يثبتني وإخواني بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. طيب. Beliau mengatakan wala yumkinu li'aqil, tidak mungkin bagi orang yang berakal. Arafallaha wa qaddarahu haqqa qadri, yang dia mengenal Allah dan mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya. Ayyaqul, kemudian dia mengatakan bahwasanya Allah
innallaha ma'a khalqihi fil ardh. Bahwasanya Allah bersama makhluknya di bumi. Ini enggak mungkin bagi orang yang berakal, yaitu berakal dengan akal yang sehat, dan dia punya ta'zim terhadap Allah, enggak mungkin dia mengucapkan bahwasanya Allah bersama makhluknya di bumi. Ya, sebagaimana telah berlalu. Wa maziltu wa la azal unkiru hadzal qawla fi kulli majlisin min majalisi jara fihi dzikra. Dan senantiasa aku mengingkari ucapan ini, pendapat ini yang mengatakan bahwasanya Allah di mana-mana, termasuk di antaranya adalah bersama makhluknya di bumi. Senantiasa aku mengingkari pendapat ini di dalam setiap majelis di antara majelis-majelisku. Jara fihi dzikru, yang disebutkan di dalamnya tentang masalah ma'iyah. Kalau di situ disebutkan tentang ma'iyatullah, pasti di situ beliau mengingkari pendapat orang yang mengatakan bahwasanya maknanya adalah Allah di mana-mana. Wa as'alullah ta'ala, dan aku memohon kepada Allah Ta'ala, ayyuthabbitani wa ikhwanil muslimin bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Dan aku memohon kepada Allah, semoga Allah SWT menguatkan diriku dan juga saudara-saudaraku di antara kaum muslimin dengan ucapan yang kokoh, yaitu ucapan la ilaha illallah di dunia, di dalam kehidupan dunia maupun di dalam kehidupan akhirat. Di sini bisa kita ambil pelajaran bahwasanya seseorang apabila dia mengucapkan sesuatu kemudian dipahami oleh manusia atau sebagian orang dengan pemahaman yang salah, maka hendaklah kita memberikan penjelasan. Ya, kita memberikan penjelasan untuk supaya tidak orang salah faham. Ya, seseorang tidak salah faham tentang agama Allah. Bukan karena kita ingin membela diri kita atau ingin mengangkat derajat kita. Kita tidak ingin ilmu ini rusak atau agama ini dipahami salah oleh sebagian orang. Kita terangkan. Ya, dan Syekh di sini mengatakan wa maziltu wala azal, senantiasa beliau mengingkari yang demikian karena untuk iqamatul hujjah. Apalagi beliau seorang ulama yang dipercaya oleh manusia, dikhawatirkan tersebar di kalangan manusia, dan mengatakan ini adalah ucapan Syekh Utsaimin, kemudian mereka meyakini keyakinan tersebut. Kemudian juga doa dari beliau ini menunjukkan bagaimana seseorang bertawakal kepada Allah dan mengetahui bahwasanya pengingkaran kita terhadap sebuah kemungkaran dan tegaknya kita di atas kebenaran ini adalah taufik dari Allah. Ya, pengingkaran kita terhadap sebuah kemungkaran dan kegiatan dakwah kita dan tegaknya kita di atas kebenaran ini adalah taufik dari Allah. Maka kembali kepada Allah dan meminta kepada Allah supaya Allah menguatkan kita, dan tidak lupa beliau juga mendoakan untuk saudara-saudaranya, wa ikhwani al-muslimin, dan saudara-saudaraku yang kaum muslimin, dengan ucapan yang kokoh, yaitu kalimat la ilaha illallah di dalam kehidupan dunia dan juga di dalam kehidupan akhirat. Nah, كذا وقد كتبت بعد ذلك مقالا نشر في مجلة الدعوة التي تصدر في الرياض، نشر يوم الاثنين 4 من شهر محرم سنة 400 وألف برقم 11,900. قررت فيه ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من أن معية الله تعالى بخلقه حق على حقيقتها، وأن ذلك لا يقتضي الحلول
والاختلاط أنسد تفضل. وأن ذلك لا يقتضي الحلول والاختلاط بالخلق فضلا عن أن يستلزمه. ورأيت من الواجب استبعاد كلمة ذاتية، وبينت أوجه الجمع بين علو الله تعالى وحقيقة المعية. طيب، هذا وقد كتبت بعد ذلك مقالا نشر في مجلة الدعوة. Yang demikian, dan aku telah menulis setelahnya sebuah tulisan yang disebarkan di majalah dakwah allati tasduru fi Riyadh, yang diterbitkan di kota Riyadh, ibu kota Saudi Arabia. Nusyira yaumal itsnain ar-rabi'i min syahri Muharram. Ya, ar-rabi'u min syahri Muharram, di hari Senin pada tanggal 4 Muharram sanah 1404 tahun 1404 Hijriah, biraqam 911, nomor 911. Qarrartu fihi ma qarrarahu Syekhul Islami Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Aku menetapkan di dalam tulisan tersebut apa yang telah ditetapkan dan ditakrir oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, min anna ma'iyatallahi ta'ala li khalqihi haqqun ala haqiqatiha, bahwasanya kebersamaan Allah dengan makhluknya itu adalah benar sesuai dengan hakikatnya, ala hakikatiha, di atas hakikatnya, artinya hakikatan, secara hakiki, bukan majaz seperti yang diucapkan oleh sebagian. Wa anna dzalika la yaqtadil hulula wal ikhtilata bil khalq, dan bahwasanya demikian tidak mengharuskan Allah bertempat di makhluk dan juga campur dengan makhluk, fadlan an ayyastalzimahu, apalagi dikatakan itu adalah konsekuensinya atau kelazimannya. Ya, itu bukan konsekuensinya dan bukan pula kelaziman dari penetapan sifat ma'iyah bagi Allah SWT. Sudah berlalu bahasanya ma'iyah itu adalah limutlaqi al-musahabah faqat. Ya, dan di masing-masing keadaan bihasabi, sesuai dengan keadaannya, sesuai dengan konteksnya. Cuma dia asalnya adalah limutlaqi al-musahabah atau al-muqaranah. Wa ra'aitu minal wajibi istib'ada kalimati dzatiyah, dan aku berpendapat bahwasanya termasuk kewajiban bagiku untuk menjauhkan kalimat dzatiyah. Artinya beliau memandang lebih baik enggak usah memakai dzatiyah kalau memang dikhawatirkan orang akan salah paham tentang kalimat dzatiyah ini. Ya, ini termasuk insafnya dan seorang alim, seorang ulama. Ya, beliau tidak takabur kemudian memegang pendapatnya. Kalau memang di sana ada pendapat yang lebih selamat, artinya ada kata-kata yang lebih selamat yang tidak dikhawatirkan di situ terjadi kesalahpahaman, maka seorang dai maka adalah dia segera untuk mengoreksi, dan itu bukan aib bagi dia. Justru ini adalah sebuah manqabah, ya, sebuah kelebihan dari seseorang, karena dia muamalahnya adalah dengan Allah. Dia akan ditanya oleh Allah SWT, dan
Jangan sampai seseorang meninggal dunia dalam keadaan dia menurunkan atau meninggalkan sesuatu yang menjadi subhat bagi sebagian orang. Maka beliau rahimahullah mengatakan wa ra'aitu minal wajib. Ini termasuk kewajiban saya untuk menjauhkan kalimat dzatiyah ini supaya tidak dipahami dengan pemahaman yang salah. Wa bayantu awjuha al-jam'i baina 'uluwillahi ta'ala wa haqiqati al-ma'iyah, dan aku sebutkan tentang beberapa segi menjamak antara ketinggian Allah dengan hakikat dari ma'iyah. Dan ini sudah berlalu berkali-kali, beliau sudah terangkan, sudah jelaskan bagaimana menjamak antara tingginya Allah dengan kebersamaan Allah, dan bahwasanya dua perkara ini, dua sifat ini bukan satu yang bertentangan. Taib. Wa'lam أن كل كلمة تستلزم كون الله تعالى في الأرض أو اختلاطه بمخلوقاته أو نفي علوه أو نفي استوائه على عرشه أو غير ذلك مما لا يليق به تعالى فإنها كلمة باطلة يجب إنكارها على قائلها كائنا من كان وبأي لفظ كانت. طيب. Wa'lam anna kulla kalimatin, ketahuilah bahwasanya setiap kalimat tastalzimu kaun Allah Ta'ala fil ardh, yang mengharuskan atau melazimkan bahwasanya Allah SWT berada di bumi, au ikhtilatahu bi makhluqatihi, atau kelazimannya adalah bahwasanya Allah SWT bercampur dengan makhluknya, au nafya uluwihi, atau sebuah kalimat yang di situ menafikan ketinggian Allah, au nafya istiwaihi ala arsyihi, atau kalimat tersebut menafikan sifat istiwa Allah di atas arsy, au ghaira dzalik, atau yang lain, mimma la yaliqu bihi ta'ala, di antara sifat-sifat atau kalimat-kalimat yang tidak sesuai dengan keagungan Allah, fa innaha kalimatun batilah, maka itu adalah kalimat yang batil. Yajibu inkaruha ala qailiha, wajib untuk mengingkarinya atau mengingkari orang yang mengucapkannya. Kainan man kana wa bi ayyi lafdhin kanat, siapapun dia. Kalau memang di sana ada kalimat atau ucapan yang di situ melazimkan bahwasanya Allah berada di bumi atau bercampur dengan makhluk atau menafikan uluwullah atau menafikan istiwa Allah, maka ini harus diingkari, karena itu adalah ucapan-ucapan yang batil, bertentangan dengan dalil. Wa bi ayyi lafdhin kanat, dan dengan lafaz apapun. Ya, dan dengan lafaz apapun. Kalau memang itu melazimkan sesuatu yang batil, maka harus diingkari. Nah, wa kullu kalamin yuhimu walau 'inda ba'd an-nas ma la yaliqu billahi ta'ala fa innal wajiba tajannubuhu fala yadhunnu fa innal wajiba tajannubuhu. Innal wajiba tajannubuhu. Nah, li'alla yadhunna li'alla yudhanna li'alla yudhanna billahi ta'ala dhanna as-su'i, lakin ma athbatahu Allah ta'ala li nafsihi fi kitabihi aw 'ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam fal wajibu itsbatuhu wa bayanu butlani wa hum man tawahhama fihi ma la yaliqu billahi 'azza wa jalla. La, wa bayanu, fal wajib itsbatu wa bayanu butlani wahmi. Nah, assalamualaikum ilaik. Wa bayanu butlani wahmin man tawahhama fihi ma la yaliqu billahi 'azza wa jalla. Baik.
wa kullu kalamin yuhimu walau 'inda ba'dhin nas. Dan setiap ucapan yang mengkhayalkan atau menjadikan seseorang salah dalam memahami. Walau 'inda ba'dhin nas, meskipun hanya sebagian orang. Bukan semuanya. Seandainya ada sebagian orang, kalau kita mengucapkan sesuatu, kemudian kok tahu ada satu orang yang dia bertanya kepada kita dan kita baru menyadari, oh, ternyata dia kok bisa menyangka dengan persangkaan seperti ini. Maka kita jangan ragu-ragu untuk mengoreksi. Ya, mungkin titik komanya atau intonasinya atau berbicaranya atau mungkin ada kata-kata yang lain. Ya, yang lebih pas sehingga tidak disalahpahami oleh sebagian orang. Ma la yaliqu billah, sesuatu yang tidak pantas bagi Allah. Fa innal wajiba tajannubuhu, maka kewajiban kita adalah menjauhi kalimat tersebut. Lain kali kalau berbicara atau kalau perlu menulis tulisan, kita jelaskan. Seperti yang dilakukan oleh Syekh di sini. Ketika beliau menulis Qawaidul Muthlah, tidak lupa beliau mengingatkan kembali tentang permasalahan ini. Padahal sudah beliau ingatkan sebelumnya. Beliau tidak ingin ada sebagian orang yang salah paham tentang ucapan beliau. Karena di depan kita nanti ada pertanyaan, di depan kita nanti ada hisab. Iya. Fa innal wajiba tajannubuhu, maka kewajibannya adalah menjauhi ucapan tadi. Kenapa demikian? Li'alla yudhanna billahi dhanna su', supaya tidak ada yang menyangka kepada Allah dengan persangkaan yang buruk. Apalagi kita seorang dai yang mungkin dipercaya oleh sebagian orang, ya, yang mungkin sebagian orang menganggap apa yang kita ucapkan itulah yang lebih benar atau yang paling benar. Maka kita harus lebih berhati-hati. Lakin ma athbatahu Allah ta'ala li nafsihi fi kitabihi aw ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam fal wajibu itsbatuhu. Akan tapi apa yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT untuk dirinya di dalam Al-Quran atau di atas atau dengan lisan Rasulullah SAW, maka kewajiban kita adalah menetapkan. Kewajiban kita adalah menetapkan, yaitu kita tetapkan misalnya bahwasanya Allah SWT memiliki sifat ma'iyah. Ini harus kita tetapkan. Wa bayanu butlani wahmi man tawahhama fihi ma la yaliqu billahi azza wajal, dan kewajiban kita selain kita menetapkan adalah menjelaskan kebatilan, ya, pemahaman sebagian orang yang memahami sesuatu yang tidak pantas bagi Allah. Ya, maka kita jelaskan yang demikian seperti yang dilakukan oleh Syekh, menjelaskan dan menetapkan sifat ma'iyatullah. Kemudian beliau menyebutkan pemahaman yang salah tentang ma'iyatullah. Dan ini mensifati Allah dengan sesuatu yang tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik, dengan demikian kita sudah menyelesaikan perbicaraan yang kelima dan keenam yang berkaitan dengan firman Allah, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan juga firman Allah, illa huwa ma'ahum aina ma kanu. Dan insyaallah kita akan masuk pada perbicaraan yang selanjutnya. Nah, tafadhal. Aina al-qari'? Sudah diklik. Baik, sambil nunggu qari'nya. Beliau mengatakan rahimahullah, al-mithalus sabi' was tsamin. Permisalan yang ketujuh dan kedelapan. Karena langsung beliau menyebutkan dua ayat sebagaimana permisalan 5 dan ke-6-nya.
Qauluhu ta'ala, ini termasuk di antara contoh dalil yang dianggap kita ini mentakwil di situ. Yang dianggap kita ini mentakwil. Qauluhu ta'ala, firman Allah SWT, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat nadinya sendiri. Wa qauluhu, dan juga firman Allah, wa nahnu aqrabu ilaihi minkum. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada kalian. Ya. Di dalam surat Al-Waqi'ah ada ayat yang pertama ada dalam surat Qaf. Haitsu fussira al-qurbu fihima biqurbil malaikah. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada kalian, akan tapi kalian tidak melihatnya. Taib. Kedekatan di dalam dua ayat tadi itu ditafsirkan menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah fihima, di dalam keduanya, biqurbil malaikah, itu adalah dekatnya malaikat. Nah, mereka terkadang ada di antara mereka yang mengatakan, nah ini di sini Ahlus Sunnah berarti mentakwil. Kenapa yang dimaksud dengan dekat di sini adalah dekatnya malaikat? Kenapa mereka tidak mengatakan dekatnya Allah? Ini berarti kan mentakwil Ahlus Sunnah. Sebagaimana kalian mentakwil, maka biarkan kami mentakwil. Jangan kalian membantah kami. Atau katakan bahwa saya mentakwil boleh, tidak mentakwil boleh. Kenapa kalian mengingkari kami dalam mentakwil sifat Allah, istiwa menjadi istaula dan seterusnya? Benarkah Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka mentakwil ayat ini? Kita melihat penjelasan Syekh di sini. Nah, ja'a al-qari'. Naam, Ustaz. Tafadhal. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. والجواب أن تفسير القرب فيهما بقرب الملائكة ليس صرفا للكلام عن ظاهره لمن تدبره. طيب. لمن تدبره طيب. والجواب, dan jawabannya, anna tafsir al-qurbi fihima biqurbil malaikah laisa sarfan lil kalami an zahirihi liman tadabbar. Bahwasanya penafsiran kedekatan di dalam dua ayat ini dengan kedekatan malaikat ini bukan memalingkan ucapan dari zahirnya. Ini bukan memalingkan ucapan dari zahirnya seperti persangkaan mereka. Bahkan ini tetap sesuai dengan kaidah Ahlussunnah, ini sesuai dengan zahirnya. Tapi kita ingat bahwasanya zahir itu sesuai dengan konteksnya. Kita harus memahami yang demikian. Makanya diingatkan oleh beliau dari awal. Ya, zahir itu sesuai dengan, terkadang sesuai dengan konteksnya. Ya, ucapan tadi disandarkan kepada siapa? Liman tadabbarahu, bagi orang yang mentadabburi ayat ini. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Kalau orang tidak mentadabburi, terkadang dia tidak memahami. Apalagi kalau ada hawa nafsu. Bukan al-haq yang dia inginkan, tapi hanya ingin sekedar mengangkat dirinya bahwasanya aku lebih daripada kamu, aku lebih pintar daripada kamu dan seterusnya. Ya, pondokku lebih bagus daripada pondokmu dan seterusnya. Maka ini sudah hawa nafsu. Tapi orang yang mau mentadabburi Al-Quran dan dia ingin kebenaran, benar-benar dia ingin kebenaran, insyaallah dia akan mendapatkan taufik dari Allah SWT. Nah, ammal ayatul ula. أما الآية الأولى فإن القرب مقيد فيها بما يدل على ذلك حيث قال ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد
ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ففي قوله إذ يتلقى دليل على أن المراد به قرب الملكين الملتقيين متلقيين المتلقيين. Nah, Assalamualaikum ilaikum. Ammal ayatul ula. Adapun ayat yang pertama, yaitu yang Allah sebutkan dalam surat Qaf, fa innal qurba muqayyadun fiha bima yadullu ala dzalik. Maka sesungguhnya kedekatan di dalam ayat tersebut itu diikat dengan apa yang menunjukkan tentangnya. Kenapa kita mengatakan qurbul malaikah, dekatnya malaikat? Karena di sana ada yang menunjukkan bahwasanya yang dekat di sini, yang dibicarakan di sana adalah malaikat. Iya, ada yang menunjukkan demikian, bukan kedekatan Allah. Haitsu qala, sebagaimana firman Allah, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat nadinya sendiri. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. Ketika bertemu dua yang bertemu, maksudnya adalah dua malaikat, ya, bertemu antara dua malaikat, anil yamini wa anil shimali qa'id, duduk di sebelah kanannya dan juga sebelah kirinya. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid, tidaklah dia mengucapkan sesuatu ucapan kecuali ada di sana yang mengawasi, yaitu ada malaikat yang mencatat. Taib. Fa fi qawlihi idh yatalaqqa, maka di dalam firman Allah idh yatalaqqa, ketika bertemu, dalilun ala anna al-murada bihi qurbu al-malakaini al-mutalaqqiyaini. Ini menunjukkan bahwasanya yang dimaksud dengan kedekatan di sini adalah kedekatan dua malaikat yang saling bertemu satu dengan yang lain. Yang saling bertemu satu dengan yang lain. Nah, ini dari mana kita mengatakan qurbul malaikah? Karena setelahnya Allah mengatakan id yatalaqqal mutalaqqiyan 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id, dan seterusnya. Maka ini menjadi petunjuk bagi kita bahwasanya yang dimaksud dengan kedekatan di sini adalah kedekatan malaikat. Nah, wa amal ayat tsaniyah, muqayyadun bihalil ihtidar walladhi يحضر الميت والذي يحضر الميت عند موته هم الملائكة بقوله تعالى حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. ثم إن في قوله ولكن لا تبصرون دليلا بينا على أنهم الملائكة إذ يدل على أن هذا القريب بنفس المكان ولكن لا نبصره، وهذا يعين أن يكون المراد قرب الملائكة استحالة ذلك بحق الله تعالى. Nah, wa ammal ayatu tsaniyah, adapun ayat yang kedua yaitu dalam surat Al-Waqi'ah, wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun, dan kami lebih dekat dengan dia daripada kalian, akan tapi kalian tidak melihatnya. Taib. Fa innal qurba fiha muqayyadun bihalil ihtidar. Maka kedekatan di sini itu diikat dengan keadaan orang sedang mau meninggal dunia. Ya, ini Allah sedang berbicara tentang keadaan orang yang mau meninggal dunia. Sudah mau diambil oleh malaikat nyawanya. Walladhi yahdurul mayyita 'inda mauti humul malaikah. Dan yang
menghadiri orang yang akan meninggal dunia. Ketika dia akan meninggal dunia, itu adalah malaikat. Liqauli ta'ala, sebagaimana firman Allah, hatta idza jaa ahadakumul mautu tawaffathu rusuluna wa hum la yufarriqun. Sehingga ketika datang kepada salah seorang di antara kalian kematian, maka utusan-utusan kami, yaitu para malaikat, karena malaikat adalah utusan Allah. Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Maka mereka adalah rusul. Yang di antara nama-nama malaikat adalah ar-rusul, yaitu para utusan. Tawaffatu rusuluna, maka malaikat-malaikat kami akan mewafatkan. Wahum la yufarritun, dan mereka tidak akan menyanyiakan atau tidak akan muqassirun, yufarritun di sini adalah yuqassirun, yaitu tidak akan menyanyiakan, akan melaksanakan apa yang Allah perintahkan sesuai dengan perintah Allah. Taib. Ayat ini menunjukkan bahwasanya para malaikat menghadiri saat itu. Satu orang itu adalah malakul maut, satu adalah malakul maut, kemudian yang lain adalah mereka siap untuk menerima kafan tadi, siap menerima roh tadi, nyawa tadi, kemudian langsung dibungkus dengan kafan. Kalau itu adalah orang yang beriman, maka kafan dari surga. Dan kalau itu adalah orang yang tidak beriman, maka dibungkus dengan kafan dari neraka. Iya. Kemudian beliau mengatakan, "Tsumma inna fi qawlihi", itu yang pertama. Dalilnya apa? Kenapa kita mengatakan maksudnya adalah malaikat? Karena di sana ada ayat yang lain yang dekat dengan orang yang meninggal dunia dan menghadiri orang yang meninggal dunia atau akan meninggal dunia adalah para malaikat Allah. Itu yang pertama. Kemudian, "Tsumma inna fi qawlihi", kemudian di dalam firman Allah, "Walakin la tubsirun", akan tapi kalian tidak melihatnya. Itu kalian yang berada di sekitar orang yang akan meninggal tadi tidak melihatnya. Nah, ini dalilan bayinan ala annahumul malaikah. Nah, ini adalah dalil yang jelas bahwasanya mereka ini adalah malaikat. Jadi wa nahnu, dan kami, di sini maksudnya adalah, yang dimaksud adalah malaikat Allah. Karena Allah mengatakan walakin la tubsirun, akan tapi kalian tidak melihat. Yaitu meskipun kalian berada di sekitar malaikat tadi, di sekitar orang yang mau meninggal tadi, kalian tidak melihat malaikat di situ yang siap untuk mencabut nyawa orang tersebut. Ya. Id yadullu ala anna hadzal qariba fi nafsil makan. Karena hal tadi, ya, ketika Allah mengatakan akan tapi kalian tidak melihat, menunjukkan bahwasanya ya, yang dimaksud tersebut ada di tempat tadi. Ada di tempat tadi. Ya, akan tetapi walakin la nubsiruhu, akan tapi kita tidak melihatnya. Ya, wa hadza yu'ayyinu, maka ini menunjukkan atau menentukan bahwasanya yang dimaksud dengan kedekatan di sini adalah ayyakunal muradu qurbal malaikah. Jadi maksud adalah kedekatan malaikat. Ya, bukan kedekatan Allah. Tapi memang ayat tadi wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun, maksudnya adalah kedekatan malaikat. Karena ketika Allah mengatakan walakin la tubsirun, berarti yang dimaksud adalah yang ada di sekitar mayit tadi, dan yang dimaksud adalah malaikat. Listihalati dzalika fi haqqillahi ta'ala, karena tidak mungkin ya keadaan yang demikian di dalam hak Allah. Maksudnya tidak mungkin. Ya, mustahil keadaan yang demikian yang dimaksud adalah Allah. Ya, yang berada di sekitar
mayat tadi, kemudian mengambil nyawanya. Ya, ini tidak mungkin karena Allah SWT dialah yang beristiwa di atas arsy. Ya, dan Allah SWT tidak menempati makhluk dan tidak bercampur dengan makhluk. Sehingga ahlu sunnah wal jamaah ketika mereka menafsirkan wa nahnu aqrabu ilaihi minkum, maksudnya di sini adalah kedekatan para malaikat. Ya, kedekatan para malaikat yang mereka mengambil nyawa seseorang, malakul maut disertai dengan malaikat-malaikat yang lain. Nah, membagi ayuqal iya an yuqal walimada adhafa Allah al-qurba ilayhi wa hal jaa nahwa hadha at-ta'bir muradan nahwa hadha at-ta'biri هذا تعبيري نحو هذا تعبيري نحو وهل جاء نحو هذا التعبير. نعم أحسن الله إليكم. وهل جاء نحو هذا التعبير مرادا به الملائكة؟ الجواب أضاف الله تعالى قرب ملائكته إليه لأن قربهم بأمره وهم جنوده ورسله. طيب. Bagi ayuqal, sekarang tinggal kita membantah atau tinggal ada yang mengatakan falimada adhafa Allahu al-qurba ilaihi. Ya mungkin ada yang mengatakan kenapa Allah SWT menyandarkan kedekatan di dalam dua ayat tadi kepadanya. Allah mengatakan wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kenapa Allah mengatakan wa nahnu? Ya, menyandarkan kedekatan tadi kepada Allah. Ini mungkin mereka bertanya demikian. Ya, tapi kan di sini Allah menyandarkan kedekatan kepada Allah. Kenapa kalian mengatakan ini adalah kedekatan malaikat? Apakah datang ungkapan yang demikian atau yang semisal dengan ungkapan tadi dan yang dimaksud adalah malaikat? Iya. Fal jawab, maka jawabannya adhafallahu ta'ala qurba malaikati ilaih lianna qurbahum bi amri wa hum junuduhu wa rusuluhu. Maka jawabannya, kenapa Allah SWT menyandarkan kedekatan malaikat-malaikatnya kepada Allah? Karena dekatnya para malaikat itu adalah dengan perintah Allah. Allah yang menyuruh mereka untuk mendekat. Wahum junuduhu wa rusuluhu, sedangkan mereka ini, yaitu para malaikat Allah, adalah tentara-tentara Allah dan juga utusan-utusan Allah. Jadi karena Allah SWT yang memerintahkan, ya, karena Allah SWT yang memerintahkan, maka di dalam bahasa Arab, ya, boleh menisbahkan dirinya kepada, atau menisbahkan tadi kepada Allah SWT, karena Allah SWT yang memerintahkan demikian kepada malaikat-malaikat, dan malaikat tersebut adalah utusan Allah dan juga tentara Allah. Ya, dan ini terkadang dipakai dalam bahasa kita. Ya, seseorang raja misalnya dia mengutus utusan ke sebuah negeri, ya, kemudian dia mengatakan kami telah mendatangi si fulan. Ya, kemudian dia menolak dan dia bersikap dengan sikap yang tidak sopan kepada kami. Padahal dia berada di negerinya dan yang dia utus adalah seorang utusan. Tapi dia mengatakan kami telah mendatangi si fulan dan telah kami sampaikan surat tersebut. Ya, kami ajak dia dan seterusnya, tapi dia menyikapi kami dengan demikian dan demikian. Ini dipakai dalam bahasa kita sehari-hari. Iya, kenapa dia mengatakan demikian? Karena dia yang mengutus utusan tadi. Karena dia mengutus utusan tadi. Nah, waqad jaa
وقد جاء نحو هذا التعبير مرادا به الملائكة كقوله تعالى فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، فإن المراد به قراءة جبريل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن الله تعالى أضاف القراءة إليه، لكن لما كان جبريل يقرأه على النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله تعالى صحت إضافة القراءة إليه تعالى. وكذلك جاء في قوله تعالى فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط، وإبراهيم إنما كان يجادل الملائكة الذين هم رسل الله تعالى. نعم. وقد جاء نحو هذا التعبير مرادا به الملائكة، muradan bihi al-malaikatu, dan telah datang semisal dengan ungkapan ini, dan yang dimaksud adalah para malaikat. Jadi Allah mengatakan kami, dan yang dimaksud adalah malaikat Allah. Kaqauli ta'ala, sebagaimana firman Allah, fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana, maka apabila kami membacanya, maka ikutilah bacaan tersebut. Padahal fa innal murada bihi qira'atu Jibril al-Qur'ana ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Padahal maksudnya di sini adalah bacaan Jibril terhadap Al-Qur'an kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah di sini mengatakan fa idza qara'nahu, maka apabila kami membacanya, dan yang dimaksud adalah Jibril. Apabila Jibril membacakan kepada Nabi SAW, fattabi' Qur'ana, maka adalah engkau mengikuti bacaan. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Alhamdulillahirabbil alamin. Iya, itu maksudnya. Tapi kenapa di sini Allah mengatakan fa idza qara'nahu, apabila kami membacanya, padahal yang membaca adalah Jibril. Jibril mendengar dari Allah, kemudian Jibril menyampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'a anna Allah Ta'ala adhafa al-qira'ata ini. Bersama bahwasanya Allah SWT menyandarkan qiraah kepadanya, qara'nahu. Kami membacanya, berarti Allah kan menyandarkan qiraah kepadanya. Lakin lamma kana Jibril yaqra'uhu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam bi amrillah. Tapi karena Jibril alaihi salam membaca Al-Qur'an tadi atau ayat tadi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan perintah Allah, sahhat idhafatul qira'ati ini. Maka boleh dan sah untuk menyandarkan qiraah kepadanya, itu kepada Allah. Ya, karena Allah SWT dialah yang memerintahkan malaikat Jibril untuk membacakan ayat Quran tadi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wa kadzalika jaa'a fi qouli ta'ala, demikian pula datang dalam firman Allah. Ini contoh yang lain. Contoh yang lain bahwasanya terkadang Allah menyandarkan sebuah sifat kepada dirinya padahal maksudnya adalah malaikat. Wa kadzalika jaa'a fi qoulihi, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, falamma dhahaba an Ibrahim ar-raw'u wa ja'atul bushra yujadiluna fi qaumi Lut. Maka ketika telah pergi dari Ibrahim ar-raw', yaitu rasa takut, karena disebutkan dalam ayat sebelumnya, walaqad arsalna rusulana Ibrahim wa ja'atul bushra, walaqad arsalna rusulana walaqad ja'at rusuluna Ibrahim bil bushra qalu salama qala salamun fama labitha an ja'a bi'ijlin hanid falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilaihi nakirahum wa awjasa minhum khifah. Ya, ketika beliau datang tamu, dianggap itu adalah tamu beneran, kemudian beliau, yaitu manusia beneran,
menunjukkan beliau tidak mengetahui ilmu yang gaib. Kemudian beliau menyembelih seekor anak sapi. Dihidangkan, ternyata mereka tidak makan. Ya, falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilaihi. Ya, maka timbul di dalam hati beliau, ya, fa'aujasa minhum khifah. Ada dalam diri beliau rasa takut. Ya, kemudian mereka mengatakan, la takhaf, inna ursilna ila qaumi Lut. Jangan engkau takut, kami diutus kepada kaum Lut. Ya, tidak ada apa-apa. Ya, kami diutus, yaitu para malaikat yang datang saat itu, yang menjelma sebagai manusia, diutus kepada kaum Lut. Nah, kemudian mereka mengabarkan tentang perintah dari Allah juga, yaitu mengabarkan tentang bahwasanya istrinya akan hamil. Imra'atuhu qa'imatun fadhahikat fabasyarnaha bi Ishaq wa mi wara'i Ishaq Yaqub. Yang dikabarkan bahwasanya istrinya akan hamil, dan yaitu Ishaq, dan setelah Ishaq akan punya anak namanya Yaqub. Ya, artinya Ishaq akan memiliki keturunan. Taib. Kemudian Allah SWT mengatakan di sini, ketika Ibrahim sudah hilang rasa takutnya, waja'atul busyra, dan dia sudah mendengar tentang kabar gembira akan memiliki anak, karena ini sebuah kebahagiaan yang besar. Ya, akan memiliki keturunan. Yujadiluna fi qaumi Lut. Dia menjidal kami. Ya, dia mendebat kami tentang kaum Lut. Ya, menjidal kami tentang kaum Lut. Wallahu alam, di sini adalah karena mereka diutus oleh Allah SWT untuk mengadab kaumnya Nabi Nuh. Ya, untuk menurunkan azab kepada kaumnya Nabi Nuh. Tapi di sana ada ucapan Ibrahim, ya, yang mungkin isinya adalah tentang masalah tentang masalah azab ini. Sehingga Allah mengatakan yujadiluna, dia membantah kami tentang masalah akan turunnya azab ini. Taib. Syahidnya di sini, yujadiluna, Nabi Ibrahim berbicaranya kepada malaikat, tapi Allah mengatakan dia membantah kami, menyandarkan itu kepada Allah. Wa Ibrahimu innama kana yujadilul malaikah. Ibrahim saat itu dia berbicaranya kepada malaikat. Tapi kenapa di sini disandarkan kepada Allah? Alladzina hum Rasulullah, yang mereka ini adalah utusan-utusan Allah. Jadi sebabnya adalah karena Allah yang mengutus para malaikat tadi. Ya, sehingga ketika Ibrahim yujadil para malaikat, Allah menyandarkan bahwasanya jidal tadi adalah kepada Allah SWT. Ini sekedar contoh yang lain yang menunjukkan bahwasanya terkadang Allah SWT menisbahkan kepada dirinya, padahal yang dimaksud di situ adalah malaikat-malaikat Allah. Kenapa Allah menyadarkan kepada dirinya? Karena para malaikat tadi itu adalah utusan-utusan Allah, mereka adalah tentara-tentara Allah SWT. Nah, baik, berarti sudah selesai permisalan yang ke-7 dengan yang ke-8 berkaitan dengan masalah makna dari kedekatan yang ada dalam surat Qaf dan juga surat Al-Waqi'ah. Baik, sekarang permisalan yang ke-9 dan ke-10. Nah, fadhal.
Baik, ana yang baca. Al-mithal at-tasi' wal 'ashir. Permisalan yang ke-9 dan ke-10. Qauluhu ta'ala an safinati Nuh, firman Allah Azza wa Jalla tentang perahunya Nabi Nuh alaihi salam. Tajri bi'ayunina. Perahu tersebut berjalan, yaitu berjalan di atas air. Ya, bi'ayunina, dengan mata-mata kami. Tajri bi'ayunina, berjalan dengan mata-mata kami. Dalam surat Al-Qamar ayat yang ke-14. Wa qauluhu li Musa, dan juga firman Allah terhadap Nabi Musa alaihissalam, walitusna'a ala aini, dan engkau akan dilakukan, yaitu mereka akan berbuat kepadamu, karena saat itu Nabi Musa alaihissalam dalam keadaan masih bayi. Ala aini, di atas mataku, di atas mataku. Nah, ini sebagian orang, karena ahlu sunnah mengatakan bahwasanya tajri bi ayunina, maksudnya dia, yaitu kapal tersebut berjalan, ya, mengambang di atas air, bi ayunina, dengan mata-mata kami, maksudnya adalah dengan penjagaan dari kami, dengan penjagaan dari kami. Walitusna'a ala aini, dan engkau akan dilakukan di atas mataku, maksudnya adalah akan dijaga oleh Allah. Ya, dilempar di tengah di sungai Nil, dijaga oleh Allah. Kemudian ketika diambil oleh Fir'aun juga dijaga oleh Allah. Ketika dia dididik dan ditarbiyah, dibesarkan di tengah-tengah keluarga Fir'aun, itu juga dijaga oleh Allah. Nah, mereka mengatakan, ini kalian berarti mentakwil. Kalian mentakwil firman Allah Azza wa Jalla. Ya, kalian mentakwil firman Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kalian artikan ini dengan Allah menjaga? Baik. Wal jawab, maka jawabannya, annal ma'na fi hatainil ayataini ala dhahiril kalam wa haqiqatihi, lakin ma dhahirul kalami wa haqiqatuhu huna. Makna di dalam kedua ayat ini sesuai dengan zahir ucapannya. Ya, jadi apa yang kita sampaikan tadi, yang disampaikan oleh Ahlus Sunnah, ini adalah zahir dari ucapan Allah. Wa haqiqatihi, dan sesuai dengan hakikatnya. Kita tidak mentakwil. Lakin ma zahirul kalam wa haqiqatuhu huna. Tapi yang perlu dipahami, apa sebenarnya makna zahirul kalam. Ini mungkin perlu kita sering ulang bersama orang-orang yang memiliki pemahaman tersebut, yang ingin memojokkan Ahlus Sunnah. Apa yang antum maksud dengan zahirul kalam? Dan hakikatnya. Ya, dan apa yang dimaksud, apa zahir dari kalam Allah di dalam firman Allah ini? Hal yuqal, apakah dikatakan inna zahirahu wa haqiqatahu anna safinata tajri fi ainillah, atau anna Musa alaihi salatu wassalam yurabba fawqa ainillah ta'ala? Sekarang kita tanyakan, apakah zahir dari firman Allah dan hakikat dari firman Allah bahwasanya perahu tersebut tajri, berjalan di dalam mata Allah. Bi'ayunina di sini diartikan di dalam mata-mata Allah. Apakah maksudnya itu zahirnya? Ataukah maksudnya dalam firman Allah yang kedua, walitusna ala aini, bahwasanya Musa alaihi salatu wassalam dibesarkan di atas mata Allah. Karena di situ disebutkan walitusna ala aini.
dan supaya engkau dilakukan di atas mataku. Apakah maksudnya adalah zahir firman Allah bahwa Nabi Musa alaihissalam dibesarkan di atas mata Allah? Apakah demikian zahirnya? Wala raiba, ya, kemudian beliau mengatakan au yuqal, atau dikatakan inna zahirahu anna safinata tajri wa ainullahi tar'aha. Maksudnya adalah zahir dari firman Allah ini bahwa perahu tersebut berjalan dan mata Allah menjaga kayu tadi atau menjaga perahu tadi. Wa takla'uha, dan juga memeliharanya. Hampir sama ini tar'a dengan takla'u, yaitu memelihara dan juga menjaga. Wa kadzalika tarbiyatu Musa takunu ala ainillahi ta'ala yar'ahu wa yakla'uhu biha. Demikian pula besarnya Nabi Musa alaihi salam sampai dia sebesar itu, sampai dia dewasa, maka ini adalah di atas ainullah, di atas mata Allah. Maksudnya adalah Allah yang menjaganya dan juga memeliharanya. Biha, dengan mata tersebut, yaitu Allah SWT melihatnya. Ya, jadi ketika terjadi banjir yang besar, ya, pernah ada banjir sebelumnya yang sebesar itu dan juga setelahnya, sampai gunung-gunung semuanya tenggelam. Ada makhluk yang kecil, yaitu perahu tadi, ternyata itu Allah selamatkan di atas ombak yang sangat besar. Tapi Allah SWT yang menjaga makhluk yang kecil tadi, yaitu perahu yang dibuat dengan seadanya oleh seorang Nabiullah, yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Yang tentunya kalau dibandingkan dengan perahu yang ada di zaman sekarang yang luar biasa, dengan mesin, dengan perhitungan dan seterusnya. Tapi itu adalah dengan paku dan juga dengan kayu saja. Tapi dia bisa berada di atas air dan selamat orang-orang yang berada di dalamnya, yaitu dengan penjagaan dan juga pemeliharaan Allah SWT. Tajri bi'ayunina jazaa'an liman kana kufir. Ini adalah balasan bagi orang yang telah dikufuri. Ya, karena kaum Nabi Nuh telah mengkufuri Nabi Nuh alaihissalam. Taib. Ini adalah zahirnya. Ya, ataukah dikatakan zahirnya demikian? Demikian pula Nabi Musa alaihissalam, bagaimana Allah SWT memelihara dan menjaga beliau. Seorang bayi, ya, berjalan atau dilemparkan di sungai. Bayangkan bagaimana kalau seandainya di sana ada hewan, ada sesuatu yang memudarati dia, yang mencium darah manusia atau daging mungkin, ya, sehingga bisa menerkam bayi tersebut, dan dia seorang bayi yang tidak bisa membela dirinya. Tapi Allah SWT menjaganya, memeliharanya. Allah melihatnya dan memeliharanya. Ya, kemudian ketika di tengah-tengah Fir'aun, di mana Fir'aun berniat untuk membunuh seluruh anak laki-laki dari Bani Israel. Bagaimana Fir'aun mau memelihara bayi tersebut? Karena sebab permintaan dari istrinya. Siapa yang menggerakkan wanita tersebut? Siapa yang menjadikan Fir'aun tidak membunuh Musa alaihissalam? Bahkan dia hidup justru di tengah-tengah musuh besarnya. Yar'ahu wa yakla'uhu biha. Allah SWT, dialah yang memelihara Nabi Musa dan menjaganya biha, yaitu dengan mata Allah. Allah SWT melihat beliau. Wala raiba annal qawl al-awwal batilun min wajhain, dan tidak diragukan lagi bahwasanya pendapat yang pertama ini adalah batil dengan dilihat dari dua sisi. Ya, yaitu pendapat yang pertama yang mengatakan bahwasanya zahir kalam Allah di sini adalah bahwa
perahu tadi berjalan di dalam mata Allah. Dan bahwasanya Musa dibesarkan di atas mata Allah. Ini adalah zahir yang batin. Dari dua sisi. Sisi yang pertama, al-awwal, annahu la yaqtadhihi al-kalamu bimuqtada al-khitab al-arabi wal-Qur'an. Bimuqtada al-khitab al-arabi. Bahwasanya ucapan ini, ya, bahwasanya hal yang demikian bukan konsekuensi, bukan yang dipahami dari ucapan bahasa Arab. Jadi dalam bahasa Arab nggak ada yang pemahaman seperti itu. Kita kembali kepada bahasa Arab. Wal Qur'anu innama nazala bilughatil Arab. Dan Quran itu diturunkan dengan bahasa Arab, bukan dengan bahasa yang lain. Maka kita pahami dengan bahasa Arab. Apakah di dalam bahasa Arab ketika orang mengatakan dengan ucapan yang semisal tadi kemudian dipahami bahwasanya itu adalah maksudnya adalah berada di matanya. Kita lihat nanti contohnya. Qala Allah Ta'ala, Allah mengatakan inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an, ya, menurunkan Al-Qur'an dengan bahasa Arab supaya kalian mengakali, yaitu menggunakan akal kalian. Wa qala ta'ala, dan Allah mengatakan nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Telah turun dengannya ar-ruhul amin, yaitu malaikat Jibril, kepada hatimu supaya engkau menjadi termasuk orang-orang yang memberikan peringatan dengan bahasa Arab yang jelas. Dan ini sudah berlalu. Wala ahada yafhamu min qaulil qail. Tidak ada orang yang memahami ucapan sebagian orang, fulanun yasiru bi'aini. Ada orang Arab misalnya mengatakan, fulan dia berjalan dengan mataku. Kalau misalnya ada orang Arab mengatakan demikian, enggak ada di antara mereka yang memahami annal ma'na annahu yasiru dakhila ainihi. Enggak ada di antara mereka yang memahami bahwasanya maknanya si fulan, memahami bahwasanya si fulan itu berjalan di dalam matanya. Enggak ada yang mengatakan demikian. Wala min qaulil qail, dan tidak ada yang memahami dari ucapan seseorang, fulanun takharraja ala aini. Ya, bahwasanya si fulan lulus dengan mataku atau di atas mataku. Anna takharrujahu kana wa huwa raqibun ala ainihi, wala maksudnya tidak ada di antara mereka yang memahami bahwasanya lulusnya dia itu adalah dia dalam keadaan naik di atas mataku. Karena tadi dia mengatakan fulanun takharraja ala aini, fulan telah lulus di atas mataku. Enggak ada di antara mereka yang memahami, oh berarti si fulan lulus di atas dan dia menaiki mata si fulan. Enggak ada yang demikian. Nah, kita kembali kepada bahasa Arab. Jangan kita pahami sendiri. Walau idda'a mudda'in anna hadha zahirul lafzi fi hadzal khitab la dhahika minhu as-sufaha'u fadlan 'anil uqala. Seandainya di sana ada orang yang memahami, bahwasanya zahir dari lafaz ini, ya, zahir dari lafaz ini adalah demikian maknanya, yaitu orang tersebut berjalan di dalam mata atau lulus di atas matanya, yaitu menaiki matanya, maka niscaya orang-orang yang bodoh pun akan mentertawakan, apalagi orang-orang yang berakal. Orang-orang yang bodoh sekalipun, yang pemahamannya kurang sekalipun, dia akan tertawa kalau ada orang yang memahami demikian, apalagi orang-orang yang berakal. Kemudian yang kedua, ats-tsani anna hadza mumtani'un ghayatal imtina' wa la yumkinu liman 'arafa Allah wa qaddarahu haqqa qadrihi ay yafhamahu fi haqqillah ta'ala. Ini adalah sesuatu yang tidak mungkin. Ghayatul imtina', sangat tidak mungkin.
mencapai puncak ketidakmungkinan. Dan tidak mungkin bagi orang yang mengenal Allah dan mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya memahami yang demikian di dalam hak Allah. Lianna Allah Ta'ala mustawin ala arsyih. Karena Allah SWT dialah yang beristiwa di atas arsy, ba'inun min khalqihi, dan Allah SWT yang berpisah dari makhluknya. La yahillu fihi syai'un min makhluqatihi. Tidak ada la yahullu fihi syai'un min makhluqatihi. Tidak ada seorang makhluk pun yang bertempat di dalam diri Allah. Allah berpisah dengan makhluknya dan tidak ada seorang makhluk pun yang bertempat di dalam diri Allah. Nah, kalau seorang mengatakan dia berjalan di dalam mata Allah, ini jelas ucapan yang batil. Wala huwa halun fi syai'in min makhluqatihi. Dan Allah SWT juga tidak menempati sesuatu di antara makhluknya. Allah tidak berada di dalam makhluknya dan tidak ada makhluk yang berada dalam diri Allah. Subhanahu wa ta'ala an dzalika 'uluwan kabiran. Maha suci Allah dan maha tinggi dari yang demikian dengan ketinggian yang besar. Baik, ini segi yang kedua. Jadi segi yang pertama, bahasa Arab tidak ada yang memahami demikian. Segi yang kedua, itu adalah sesuatu yang tidak mungkin ya terjadi pada diri Allah SWT. Makhluk tidak ada yang menempati diri Allah dan Allah juga tidak menempati makhluknya. Allah ba'inun an khalqi. Allah berpisah dari makhluknya. فإذا تبين بطلان هذا من الناحية اللفظية والمعنوية تعين أن يكون ظاهر الكلام والقول الثاني. Maka apabila jelas kebatilan dari zahir yang pertama, kebatilan dari ucapan yang pertama, dari sisi lafaz dan juga dari sisi makna, maka jelas di sini ayyakuna zahirul kalam wal qaul tsani. Maka jelas di sini bahwasanya zahir dari ucapan, yaitu yang ada dalam firman Allah tadi, wal qaul tsani, yaitu pendapat yang kedua. Ini adalah zahirnya, yaitu bahwasanya Allah SWT dialah yang menjaganya, Allah yang memelihara. Anna safinata tajri wa 'ainullahi tar'aha wa takla'uha. Bahwasanya perahu tadi berjalan dan mata Allah dialah yang memeliharanya dan juga menjaganya. Wa kadzalika tarbiyatu Musa takunu 'ala 'ainillahi yar'ahu wa yakla'uhu biha. Demikian pula besarnya Nabi Musa itu adalah dengan di atas mata Allah. Maksudnya adalah Allah yang menjaganya dan juga memeliharanya. Wa hadza ma'na qauli ba'd salaf, dan inilah makna dari ucapan sebagian salaf, bimar'an minni. Kalau kita membaca kitab-kitab tafsir, insyaallah akan kita dapatkan ucapan yang semakna dengan ucapan ini. Bimar'an minni, ya, walitusna'a ala aini, maksudnya adalah bimar'an minni, yaitu dengan dilihat oleh Allah. Ya, dilihat oleh Allah, bimar'an minni, dengan dilihat oleh Allah, dipandang dariku, maksudnya adalah dijaga dariku. Ya Allah memandangnya, Allah melihatnya. Ya, itu maksud dari walitusna'a ala aini, dan supaya engkau dilakukan dengan di atas mataku, maksudnya adalah aku akan melihatmu. Fa inna Allah Ta'ala idza kana yaqla'uhu bi'ainihi lazima min dzalika ay yarahu. Karena sungguhnya ketika Allah SWT menjaganya dengan matanya, melazimkan yang demikian bahwasanya Allah melihatnya. Allah menjaganya dengan matanya, berarti Allah melihatnya. Walazimul ma'na sahih juz'un minhu. Dan kelaziman dari makna yang sahih ini adalah bagian darinya.
ya, kelaziman dari makna yang sahih, maka ini adalah bagian darinya. Kama huwa ma'lumun min dalalati al-lafzi haitsu takunu bil mutabaqah wa tadammuni wal iltizam. Sebagaimana yang demikian sudah diketahui dan sudah dipelajari di dalam penunjukan lafaz, ya, dengan mutabaqah, dengan tadammun dan juga dengan iltizam. Dan ini adalah kelaziman dari makna yang sahih tadi. Sudah kita pelajari kalau itu adalah firman Allah Azza wa Jalla dan juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kelaziman dari firman Allah dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah sahih. Ya, itu adalah sahih. Nah, karena Allah SWT dia ketika mengucapkan ucapan tadi, dia mengetahui kelaziman-kelaziman dari ucapan tadi. Maka kelaziman ucapan Allah SWT itu adalah kebenaran, dan kelaziman dari ucapan Nabi SAW itu juga adalah kebenaran. Baik, Allah Ta'ala a'lam, mungkin itu yang bisa kita sampaikan, dan mohon maaf ini karena baru pindah siarannya di Pandeglang, sehingga mungkin banyak kendala, dan insya Allah kita akan coba untuk terus mempelajari kendalanya di mana supaya bisa didengar dengan baik oleh para peserta sekalian. Baik, mungkin ada pertanyaan? Kalau mungkin ada usulan dari antum ya untuk apa masalah teknisnya ini ya, karena kita memang di daerah Pandeglang ini Allah alam memang nggak seperti di Jember untuk masalah internetnya ini. Kalau memang di sana ada usulan dari para peserta sekalian, bisa disampaikan ke panitia. Kita udah coba ada 2 kartu yang kita coba ya, tapi belum maksimal sampai sekarang. Nah, oh ya, untuk Pandeglang ini bedanya dengan Jember setengah jam. Ya, jadi kalau Jember jam 5:30 lebih untuk maghribnya, maka tambah setengah jam. Sehingga untuk mulainya pun kita berbeda ya. Kalau biasanya jam 3:30, kita pindah jadi jam 4. Nah, selesainya juga demikian. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, maka akan kita tutup. Wallahu ta'ala a'lam. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.